maka nanti kita akan kreatif dan inovasi. Inovasi akan keluar, disitulah modalnya saya waktu itu bersama anak-anak. Karena 15 tahun yang lalu, dua anak ini boleh dibilang tiba-tiba dia mengatakan mau homeschool aja. Yang anak pertama alasan, saya suka kurikulumnya, kurikulum yang kami pakai. Terus anak kedua bilang, saya suka suasananya, saya bisa fokus belajar. Wah, itu dia disruption for me. Nah, saya kreatif dengan apa ada, dekat rumah ada lapangan, ayo bisa olahraga. Anak pertama bisa suka basket. Terus di dekat rumah, waktu ada komunitas, tambah banyak ya yang ikut belajar bersama kami pakai fasilitas umum ini, termasuk kolam renang. Jadi tiap minggu ada acara berenang bersama-sama. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian di zaman ini, kayak gini kali ya fotonya. Ada laptop, mesti ada headset, ada kuota, dan internet. Saya tanya nih sama anak yang kedua ini, jawabannya kebutuhan utama space untuk belajar. Jadi suasana belajar perlu dibangun di dalam rumah. Inovasinya adalah mungkin ada ruangan yang perlu di redesign, jadi ada tempat belajar. Seperti ini salah satu contoh, seorang ayah telepon saya, terus dia minta beberapa masukan, ternyata dia rubah satu kamarnya menjadi tempat belajar dua anaknya. Pernah saya mendampingi satu anak yang udah remaja, itu belajarnya kayaknya nggak bisa memenuhi target belajar gitu. Terus saya datangin rumahnya, dekat rumahnya ada tempat makan, saya bilang ayo kita makan, terus sambil makan sambil belajar. Berikutnya bisa ya kalau kayak pelajaran IPS kan menghafal gitu. Ini sering saya dengan komunitas lakukan, pergi ke taman mini, ke museum dan lain-lain. Terakhir saya lakukan ini nih, ketemu orang-orang tentu harus dengan prosedur protokol kesehatan. Nah, untuk isi waktu kosong banyak beberapa orang tua tanya ke saya bagaimana setelah jam belajar, kayak search, kayaknya banyak sekarang kita bisa googling aja. Rumah belajar itu banyak sekali informasi di sana. Nah, yang kedua, huruf kedua dari kreatif adalah relasi. Saya pikir ini penting, ya, hubungan yang sehat dengan anak akan membawa anak-anak senang mendengarkan. Yang pertama saya pikir di rumah itu harus ada terbangun percayaan. Ya, apakah kita orang tua bisa menjadi orang yang dipercaya? Jadi saya alami waktu proses belajar, pada waktu saya belum terkonek hubungan dengan anak atau dengan kata lain belum dapat hatinya, saya berpikir keras bagaimana bisa ngambil hatinya sehingga dia percaya dengan saya. Nah, waktu terjadi kebangun rasa percaya itu, maka ada berdamai dengan dia, relasinya dari hati ke hati, mulai start bagaimana bisa mulai belajar. Nah, inti dari semua yang saya alami, kalau ketemu tombol belajarnya anak, yaitu tadi mulai dengan percaya, dia bisa belajar, karena proses belajar itu sebenarnya kan bagaimana belajar. Untuk kognitif itu sekarang banyak sekali kan data-data yang kita bisa dapatkan. Ini contoh ya, saya bukan sombong, tadi saya udah minta izin pada anak-anak, ini anak kedua, tombol belajarnya udah klik on, tiba-tiba bilang sama saya mau kuliah di luar negeri. Wow, dan nggak tanggung-tanggung mau jadi dokter. Akhirnya dia pakai jaket putih itu aja udah satu kebanggaan dan saya terharu sekali. Ini dapat award. Terus anak pertama ini juga tombolnya udah ada, dia tahu dia mau kemana, that's okay. Dan dia sekarang menjadi profesor di satu college sambil ada kuliah yang harus dia jalankan di S3. Bapak Ibu sekalian, kita perlu sebagai pendidik untuk siapkan kata-kata positif di mulut kita. Karena positive learning, sikap positif akan menimbulkan keinginan belajar dari anak-anak. Terus terang, saya miskin dengan kata-kata ini, tetapi di dalam proses belajar dengan anak-anak, saya membangunnya sehingga daripada menilainya, mengkritiknya, tetapi lebih mencoba untuk memuji apa yang sudah berhasil walaupun sedikit.
Walaupun sedikit, saya berusaha untuk well done. Atau pada waktu sama-sama nggak tahu, yuk kita cari tahu sama-sama. Tapi yang pasti senyum dulu katanya anak pertama. Nah inilah wajah-wajah seperti ini yang ingin dijumpai anak-anak saya waktu itu selama belajar. Saya termasuk orang yang serius dan mikir terus ini bagaimana, karena kan pengalaman pertama waktu itu. Nah bareng buat planning. Di sini penting karena berkurangnya penolakan dari anak. Yuk kita bikin hari ini mau belajar apa saja. Ini contoh dari teman, ditulis di papan tulis termasuk jam-jamnya. Planning tahunan, planning masa depan saya pikir penting, apalagi di masa disruption ini banyak, kalau misalnya cita-cita mau apa, kayak anak saya pertama mau jadi dokter, terus saya tanya tuh waktu kita mau masuk masa-masa pandemi ini, dokter masih kepake nggak ya nanti, karena udah ada robot yang bisa ngerjakan operasi dan lain-lain. Dia memikirkan ulang kayaknya katanya masih bisa gitu. Terus kalau anak pertama psikologi dia dengan mantap, sangat mungkin masih ada karena dibutuhkan konselor. Konselor nggak bisa digantikan oleh robot. Apa itu artificial human dan lain-lain. Nah, kalau Bapak Ibu ada pertanyaan ya, jadi saya catat juga di sini penting punya anak lebih dari satu, terus kita harus pergi bekerja, mama dan papa juga. Ini tutor sebaya penting karena waktu itu juga saya lakukan anak pertama dan anak kedua dan mereka senang. Anak kedua khususnya dia, aku nggak mau diajarin terus sama kakak, dia juga mau ngajarin kakak karena masing-masing anak memang berbeda passionnya. Kalau kakak di science, si adik ini di bahasa itu sangat kuat sekali. Jadi kalau si kakak sudah mumet baca teks yang panjang gitu, dia minta bantuan adiknya. Kalau adiknya juga mumet dia di science, tetapi si kakak yang... Nah, tutor sebaya katanya menyerap belajar itu 90%, lebih tinggi daripada yang lain-lain. Huruf ketiga adalah E. E itu apa? Elaborasi. Elaborasi ini adalah kita garap dengan tekun dan cermat. Waktu itu saya sendiri mulanya, tetapi waktu saya merasa panik, langsung saya cari nama-nama kepada siapa saya bisa minta bantuan. Banyak teman-teman guru, bahkan juga ada mereka di sekolah, saya telepon sana-sini dan saya minta kesempatan. Elaborasi ini penting, jadi misalnya waktu itu anak saya masuk di SMA, SMP mulai juga perlu ada praktek di laboratorium, saya call sekolah, pinjam laboratoriumnya, dan macam-macam lagi yang lain. Ini contoh zaman sekarang ya, saya dapat udah izin dari teman, guru di sekolah itu sangat berusaha untuk mengisi jam-jam belajar itu dengan begitu menarik. Jadi ini anaknya masih usia TK besar gitu, terus gurunya dari online bikin gerakan dan macam-macam. Berarti tugas dari orang tua di rumah adalah meyakinkan anak itu ikut semua aktivitas yang udah disiapkan guru. Saya lihat di videonya anak itu masih duduk di kursi goyang gitu, sedangkan gerakannya macam-macam. Ya mungkin kita lebih meyakinkan lagi kalau memang seluruh tubuhnya perlu bergerak, maka kita akan bergerak juga saya pikir ya. Kalau orang tuanya ikut contoh, anaknya akan ikut. Saya pikir aneh banget sendirian bergerak di rumah. Nah yang ini penting, yang keempat, atur waktu dengan disiplin. Me time. Jadi anak-anak tuh bilang, ayolah mama jangan belajar terus gitu. Ya perlu ada waktu untuk kami masing-masing sendiri atau aktivitas sendiri dengan teman-temannya. Saya juga perlu me time, ngapain juga ya terus-menerus pusing dengan anak. Nah, games time kami biasa juga lakukan berempat, anak kami dua. Papa juga, ayah suka memberikan waktunya, kami kadang-kadang sama-sama di atas tempat tidur main, dan udah lupa semua pelajarannya nggak pernah akan dibicarakan pada waktu games time ini. Ada dating time, misalnya saya sebagai ibu bicara dengan satu anak saja. Itu permintaan mereka juga yang kemudian baru saya sadari. Mereka mau ngobrol dari hati ke hati, yang secret katanya, kakak nggak boleh tahu, adik nggak boleh tahu. Nah, selain BDR tentunya ya mereka butuh yang seperti itu. Ini kata anak pertama di zaman seperti ini, katanya boundaries itu menjadi penting untuk kita usahakan.
Tadi makanya di jam-jam itu perlu ada jam istirahat, ada family time. Yang kelima, T. T itu adalah telepon teman atau ahli. Untuk apa? Untuk kolaborasi. Kita sebagai orang tua perlu untuk menjadi orang tua pembelajar. Saling mengisi, saling memberi, dan yang pasti saling membahagiakan ya. Umat banget. Saya dengar teman-teman sekarang ini kayaknya kan tiba-tiba harus jadi guru di rumah bagi anak-anaknya. Ini anak dari teman, dia kehilangan jam bisa memasak ya. Kami waktu di komunitas ada cooking time seminggu sekali tiap Jumat. Dia pergi bersama mamanya ke Kalimantan Barat, jauh dari kota. Ketemu tetangga untuk cooking time, belajar roti. Nah ini mamanya itu kalau mengajar matematika, waduh, yang sulit jadi mudah. Nah ini yang saya sebut kita bisa kolaborasi. Saya bisa matematika, tetapi kok nggak menjadi mudah gitu ya. Tapi kalau ibu ini kalau mengajar matematika anak-anak suka. Ada teman lagi saya panggil untuk mempersiapkan TOEFL, jadi anak-anak kami itu ternyata lolos bisa kuliah di luar. Yang berikutnya keenam ini itu apa? Inovasi untuk menjadi orang tua pembelajar. Artinya kalau anak kita belajar dan dia menjadi lebih tahu atau lebih wise, kita juga harus. Dan sekarang kan webinar apa? Waktu itu saya masih call, saya masih datang on-site, terus banyak hal saya ngobrolin, tapi kalau sekarang semua banyak data. Ini salah satu orang tua, anaknya kecil, ya masih usia TK, dia bukan guru, tapi dia cari tahu dengan berbagai cara, dia dapat buku yang bagus, dan dia lakukan belajar bahasa Inggris kepada anaknya. Banyak sumber-sumber selain yang tadi, yang sudah saya ungkapkan, ini ada Kelas Maya, produk dari kementerian kita, terus ada rumah belajar. Nah, di Zoom sendiri mereka sediakan Zoom Academy. Nah, ini untuk summer banyak acara di sana, free school itu banyak video-videonya untuk memperkaya, saya pikir banyak anak-anak senang. Terus yang penting ini kayaknya saya perlu share ke orang tua, untuk memasuki new normal, pendidikan itu akan berfokus pada social emotional learning. Jadi yang dipentingkan bagaimana mengelola emosinya anak kita, bukan emosional marah gitu, bukan. Tapi emosinya anak-anak ini menjadi semakin dewasa sehingga dia bisa menempatkan diri di dalam satu kondisi sosial tertentu dan dia akan mampu untuk mengambil keputusan. Nah, selanjutnya ini ada satu teman kepala sekolah, dia bilang saya aja udah tua masih mau belajar. Saya kira itu yang sebagai orang tua yang saya lakukan, dan kayaknya saya dipercaya Pak Hengki bisa hadir sekarang ini. Mungkin salah satunya saya update terus ya, walaupun anak-anak udah tidak lagi belajar bersama saya, komunitas juga saya yang tadi disebutkan itu saya tidak lagi di situ, tetapi saya terus belajar. Ada kayaknya saya akan menjadi mentor nih orang tua yang lagi BDF. Nah, terakhir ini praktis sekali, kita perlu menyediakan fasilitas makanan, hadiah, alat tulis, tapi yang penting sekarang katanya kan kuota, laptop, jangan sampai misalnya kita tidak bersama dengan mereka, terus kuotanya habis, terus laptopnya hang dan macam-macam ya. Kalau pengalaman kami waktu lalu, anak kami itu sangat mengejar bintang warnanya emas, karena dia kalau udah mencapai goal 1 bulan misalnya atau 3 bulan itu hadiah-hadiah tertentu. Nah, anak pertama ini anak kedua bisa bikin roti. Waktu itu kami sediakan makanan-makanan. Suka juga di antara jam makan siang itu kami pergi keluar cari suasana yang lain. Nah, anak pertama ini kalau waktu mau membutuhkan gadget, waktu itu kan lebih mahal lah ya, kita nabung dulu. Terus ini contoh dari teman untuk memfasilitasi anaknya yang nggak mau belajar dengan diam. Memang ternyata tiap 5 menit dia pasti bangun terus ambil otopetnya lah apa, tapi dia tetap kembali lagi duduk belajar.
Ini kata ibunya yang nanti kayaknya akan ada juga acara untuk bidari itu. Nah, contoh satu keluarga yang ayah ibunya, satu ayahnya guru dan ibunya dosen, mereka menjadi keluarga pembelajar, bukunya di mana-mana, dan kalau udah sama-sama acara bersama mereka bisa melantai untuk baca buku bareng kayak gitu. Nah, pesan terakhir adalah kita orang tua mau anak kita terbang gitu ya, bisa mengarungi angkasa. Ingat seperti layang-layang ini saya ada benang yang diulur, tapi kadang harus ditarik. Demikianlah relasi kita dengan anak untuk membuat BDR menjadi menyenangkan. Demikian Pak Hengki, udah 5 huruf kreatif. Terima kasih sekali Bu. Itu bukan 5 huruf ya, 7 huruf itu. Salah, 7. Itu matematikanya udah kelupaan kayaknya itu. Udah kelupaan, ketinggalan. Ya, terima kasih sekali dan terima kasih untuk singkatannya ya. Itu betul-betul caranya guru itu memudahkan untuk belajar ya, kreatif. Jadi kalau saya bisa simpulkan untuk belajar dari rumah sekarang ini, itu berarti orang tua dan juga para siswa dan juga termasuk para guru. Saya kira itu harus mengikuti kiat-kiat yang disebut dengan kreatif ini. Dan itu bukan menyelesaikan masalah, tetapi paling tidak mungkin mempermudah gitu ya. Nah, saya ada pertanyaan ya. Sambil kita menunggu teman-teman, para peserta yang ingin bertanya, silakan mengetik pertanyaannya di chat. Dan nanti saya akan tanyakan kepada Ibu Prapti ya, silakan masukkan komentar di sana atau pertanyaannya. Tapi saya ingin bertanya begini Bu, salah satu permasalahan terbesar yang dialami saat ini bukan hanya bagaimana memotivasi anak untuk belajar, tapi soal orang tua ya. Tadi dikatakan orang tua itu harus menjadi orang tua pembelajar. Nah, pertanyaan saya, bisa enggak tolong kasih tips bagaimana saya bisa belajar kalau saya ini bukan orang yang ngerti teknologi. Katakanlah saya ini orang tua yang gaptek. Ya, nyari YouTube saya mesti tunggu anak nyarikan YouTube buat saya. Masuk Zoom aja anak saya ngaturin buat Zoom. Google itu nggak tahu ya mau gimana caranya cari, apalagi hasilnya itu banyak dalam bahasa Inggris. Ya, jadi bagaimana saya sebagai orang tua, bukannya saya frustrasi, tapi saya bisa menjadi seperti yang dikatakan oleh Ibu Prapti tadi, menjadi orang tua pembelajar. Bisa tolong berikan beberapa masukan nggak kira-kira? Terus terang, ngaku, aku juga gaptek. Tapi waktu itu benar-benar saya dengan terbuka dan tulus, saya bilang, anak pertama tolong saya lah, saya nggak ngerti ini gitu. Waktu itu saya sempat juga tanya teman-teman, kalau search di Google kayak apa sih? Kayaknya curiga saya harus ada kata kunci nih supaya bisa kebuka semua data yang saya inginkan. Belum ketemu, cuma belakangan baru ketemu, udah nggak butuh nih. Ada Google School, terus ternyata Google itu udah bahasa Indonesia Pak Hengki, nggak bahasa Inggris semua ya. Jadi ada Google School, mungkin kalau memang mau yang tadi tanya Mr. Google. Yang pasti saya nggak frustasi dengan saya gaptek. Sekarang pun juga saya banyak teman-teman untuk saya belajar Zoom kayak gini. Tadi saya bilang saya akan panik nih. Nah, tapi teman-teman nanti akan bantu. I think itu tadi kita kolaborasi dan terus-terus aja ingin belajar. Oke, bagus sekali. Terima kasih ya. Paling nggak menolong ya, karena sebagaimana Ibu Prapti juga mungkin merasakan ya, kita sekarang ini berada pada generasi yang berbeda dengan anak-anak kita. Banyak di antara kita kan masih berteman dekat dengan mesin tik kan, ya. Kita nggak tahu yang namanya keyboard. Oh enggak ya? Enggak, mesin tik udah nggak ada, udah di museum. Oke, nah sekarang satu hal lagi. Dalam soal belajar seperti ini, biasanya ya, kita orang tua kita berusaha mengurangi anak-anak itu jangan terlalu banyak lah nonton TV, jangan terlalu banyak di depan komputer, jangan terlalu banyak main HP, pokoknya main gadget apa semua gitu. Nah sekarang dengan BDR ini kan mau nggak mau kita ini mengandalkan gadget, ya kan? Yang nggak punya gadget kita belikan, nggak punya iPad kita carikan di iPad, kita belikan di tablet dan seterusnya. Nah,
kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk menyeimbangkan supaya anak menggunakan gadget itu secara sehat, menggunakan teknologi secara sehat, tapi jangan sampai tergantung kepada gawai gitu. Ya, kebetulan nih Pak Hengki, kami punya budayanya kayak TV atau gadget itu bukan yang utama. Kami dari sejak anak-anak kecil kami pasang TV, itu bisa dari pagi sampai malam. Tetapi kami, ayah dan ibunya tidak duduk di depan TV. Ya TV bunyi lah, kita semua aktivitas. Sama termasuk waktu gadget itu mulai masuk ya, anak beli kondom, pingin, dan macam-macam, kami tidak larang. Terus kami juga tetap mengatakan itu just a tool, ya kan? Boleh connecting dengan teman-teman dan lain-lain. Tetapi tadi saya juga kata atur waktu dengan disiplin. Nah itu sendirilah anak-anak yang juga sampai sekarang yang remind saya ingetin lagi, apalagi kayak sekarang ya, no boundaries, bisa kerjanya sampai malam karena online gitu. Disiplin dalam waktu itu dipegang sih terus terang sama suami. Aku kadang-kadang agak longgar, tapi suami dari keluarga yang memang udah terlatih dengan waktu, ketepatan itu, dan kami sekarang juga belajar walaupun gadget itu ada dan ada di tangan gitu ya, mudah sekali didapat, kami tetap disiplin dengan waktu, kapan waktu yang bermain, chatting time, dan tetap juga kapan gadget itu dipakai untuk kepentingan belajar. Kayak gitu pengalaman kami, Pak Hengki. Oke, jadi pada dasarnya bukan kita jadi anti gadget, tetapi kita berusaha untuk apa istilahnya, mendisiplin diri di dalam penggunaan gadget. Kira-kira gitu ya. Betul. Kan kita jadi tuannya. Betul. Nah, itu yang barangkali salah satu yang paling sulit ya. Karena ketergantungan gadget itu barangkali sama seperti, mungkin bisa dikatakan semacam adiksi juga gitu. Ya. Dan kalau saya pikir barangkali juga seperti yang dikatakan oleh Ibu Prapti tadi, mungkin salah satu itu adalah contoh dari orang tua. Ya kan? Kalau orang tua bolak-balik mempergunakan gadget, ya HP nggak pernah ditinggalkan, makan kita duduk sama-sama, tapi semua sibuk dengan gadget, itu barangkali memberikan contoh yang tidak terlalu baik buat anak-anak kita juga. Betul, benar demikian, model ya, teladan itu penting, kita apalagi anak-anak masih kecil. Contoh ya Pak Hengki ya, tadi udah bicara tentang makan kan, kami tuh nggak sadar, orang tua kan jadi model, jadi contoh gitu. Anak-anak pertama, khususnya anak pertama, kami makan, terus biasalah makan kan selalu sama-sama di meja. Tapi berikut tuh waktu anak pertama udah agak besar, dia berani ngomong, mama ini, ibu ini, katanya, dia bilang, makannya garpunya selalu diparkir, jadi cuma pakai sendok aja. Hal kecil seperti itu diperhatikan oleh anak. Nah itu saya terus setelah dia ngomong, saya berhati-hati untuk ya bersikap dalam kata-kata dan bahkan kebiasaan hidup. Ya itu nggak mudah ya, karena ada orang tua nggak bersedia ditegur oleh anaknya gitu. Kamu masih kecil kok, apa kamu tahu gitu, atau kita cari 1001 macam alasan gitu ya. Bagus sekali. Dan kalau saya bisa kembali kepada poin yang tadi dikatakan ya, salah satu poin yang Ibu Prapti angkat, dan ini juga ditanyakan oleh beberapa oleh peserta ya, bisa coba jelaskan sedikit atau dielaborasi ya, elaborasi lagi mengenai poin yang ketiga itu tentang elaborasi ya. Tolong elaborasi tentang elaborasi ya, apa maksudnya, dan juga kemudian mungkin bisa berikan contoh bagaimana saya sebagai orang tua ya, saya itu bisa bekerja sama dengan para guru. Jadi bukan hanya melihat guru itu sebagai tanda kutip sebagai musuh ya, kita kesel. Dan salah satu pertanyaan yang diajukan di sini itu adalah bahwa selama belajar di rumah, guru itu sering memberikan banyak tugas. Nah, bukan cuma memberikan banyak tugas, tetapi waktunya itu kan juga mepet sekali, ya kan? Lalu tuntutannya banyak. Nah, sudah begitu, anaknya stres, sudah nggak bisa mikir, orang tuanya ikut stres, ya, emosi sudah naik, tensi darah sudah naik, orang tua menyalahkan
guru ya, murid menjadi mungkin makin tidak suka belajar. Nah, bagaimana Bu? Ya tadi soal elaborasi dan juga bagaimana caranya untuk bekerja sama dengan para guru ini. Ya, mau cerita sedikit nih ya, review ke belakang. Jadi sebelum saya menjadi guru buat anak-anak saya pernah mengajar di satu sekolah dan saya ketemu guru yang baik sekali memperhatikan anak-anak dan dia sudah berusaha dengan berbagai cara. Ada satu anak lah di satu kelas itu, dia menjadi walinya. Anak ini tetap dia masih sulit untuk bisa tanda kutip ya, kendalikan atau taklukkan gitu ya. Nah, apa yang dia lakukan, saya berkesan sekali. Terus dia telepon orang tua anak itu, dia bangun relasi, terus orang tuanya percaya dengan ibu ini, ibu wali ini, dan orang tua juga merasa dia didengarkan dengan usul-usulnya, dan terjadilah elaborasi guru kelas, wali khususnya dengan orang tua ini. Kadang-kadang orang tuanya juga diizinkan loh masuk ke kelas karena memang anaknya itu kesulitan belajar. Ya, ternyata elaborasi orang tua dengan elaborasi orang tua dengan guru ini, anak itu lulus SD, lulus SMP, lulus SMA, kuliah, bahkan sekarang jadi narasumber Pak Hengki. Nah, dari pengalaman saya melihat guru ini itu saya terapkan. Jadi mungkin untuk saat ini ya, karena saya juga dengar dari beberapa orang tua, guru itu siap sekali Bapak Ibu untuk dihubungi. Saya dengar dari guru dia berulang kali hubungi orang tua, selalu orang tuanya kayaknya menghindar menurut dia ya. Tapi kalau sekarang guru sangat terbuka untuk dihubungi dan saya juga berpesan kita sebagai orang tua sering-sering ngomong kalau ada kesulitan-kesulitan. Mungkin dua-dua nih ya, guru sama kita juga nggak tahu bagaimana. Ayolah kita mencari tahu bersama-sama. Saya pikir itu elaborasi digarap dengan cermat dan intensif gitu Pak Heki. Ya, saya kira itu betul ya. Tidak Pak Hengki ke mute, Pak Hengki. Ya, sekarang nyala ya. Oke, terima kasih. Ya, saya katakan tadi itu mungkin itu memang nggak mudah, tetapi tidak mudah bukan berarti nggak bisa jalan ya. Betul, kita cuma mesti right. lebih kreatif. Nah, lebih tekun. Lebih tekun. Lebih tekun. Nah, tadi saya melihat di dalam presentasinya Ibu Prapti ya, itu ada salah satu yang menarik yang saya ada pikirkan terus. Kita ini kan sekarang di rumah terus ya. Dalam bahasa Inggris itu ada istilah cabin fever gitu. Maksudnya udah mulai nggak tahan dah ya, sumuk di rumah terus sudah sumpek gitu ya. Nggak bisa keluar, nggak bisa kemana-mana, dan saya kira itu salah satu yang terjadi karena COVID ini ya. Biasanya kita kalau ada krisis kan kita kumpul, kalau ada masalah kita itu saling ngerangkul, peluk, tangis sama-sama, kita bisa curhat, ya kan? Nah sekarang COVID ini kan justru mengambil sesuatu yang kita sebagai manusia, sesuatu yang sangat mendasar, yaitu keperluan kita untuk bersosialisasi. Ya kan? Ada orang mengatakan manusia itu kan social animals, adalah binatang sosial gitu. Kita perlu bergaul, kita perlu berkumpul, nah, kita senang. Nah, orang tua merasakan seperti itu. Nah, anak kan juga merasakan seperti itu, ya. Saya pernah melihat ada satu foto yang betul-betul bikin saya terenyuh. Ada seorang anak, dia itu karena nggak bisa ke sekolah, dia cuma minta kepada orang tuanya diantar ke sekolah. Ya, dan foto yang saya lihat itu dia tuh peluk gerbang sekolah dengan pakai seragam sekolahnya, peluk gerbang sekolah. Saya nggak pernah membayangkan anak itu pengen banget ke sekolah gitu. Dan dia pengen ketemu temannya. Nah, sekarang pertanyaan saya, tadi kan ada bicara soal networking, dan tadi Ibu Prapti juga ada memberi contoh. Kalau nggak ngerti tentang misalnya matematika, saya bukan orang yang bisa matematika, saya cari orang tua lain barangkali yang ngerti tentang matematika. Nah, sekarang dalam masa PSBB kayak begini, bisa nggak tolong memberikan beberapa kiat barangkali, bagaimana kita bisa networking, bisa membawa anak keluar, tapi tetap dengan mengikuti protokol kesehatan misalnya. Oke.
Nah, Pak Hengki, yang pertama dulu ya, tentang kebutuhan anak untuk sosialisasi. Itu penting banget, dan menjelang acara ini saya chat juga dengan dua anak yang jauh, tetap mereka juga mengutamakan sosialisasi. Ada pengalaman anak pertama, karena waktu dia start homeschool itu di usia SMP, dia di kelas 9, itu temannya banyak sekali. Tapi dia pingin dengan kurikulum ini. Jadi dia udah tahu konsekuensi dia memilih dan disetujui oleh orang tuanya, dia harus menderita. Nggak lagi berkumpul dengan teman-temannya. Kadang kan di sekolah tuh happy-happy banget. Dia nggak menceritakan kepada kami, tapi belakangan setelah lewat masa itu dia cerita, tahu nggak mama, katanya 3 bulan aku tiap pagi nangis karena kehilangan teman. Tapi dia Wow. bisa manage dirinya dengan berbagai cara. Sampai kemarin juga suami saya masih bilang dia punya teman banyak, walaupun dia sendiri sekarang. Kayak sekarang kan dia juga belajar sendiri di apartemennya. Terus dia menghibur dirinya, dia pergi nonton, bawa mobilnya, duduk di atas kap. Teman-temannya siapa? Ya teman-teman yang nonton juga waktu itu. Jadi cara menghibur diri bisa kreatif, inovasi dari diri kita. Nah, Ibu, Bapak, saya pikir kan kalau seperti piknik, itu kita bisa cari kebun sendiri atau kebunnya apa itu masyarakat, dan waktu zaman sekarang kan artinya perlu protokol kesehatan, terus jaraknya artinya jangan masuk kerumunan. Kayaknya kalau misalnya 2-3 keluarga gitu kan, 2-3 anak-anak tapi dengan jarak masih boleh sih saya kira ya. Nah, ya kebutuhan sosialisasi, kebutuhan keluar dari rumah memang itu menjadi yang pertama, dan saya pikir kita sebagai orang tua perlu taruh di atas. Pada waktu anak stuck nggak mau belajar, kayaknya kita harus ingat itu. Apakah dia lagi bete ya namanya ya, lagi nggak mood di dalam hal pingin sekali untuk sesuatu. Dan tadi yang diceritakan Pak Hengki, orang tuanya mau, walaupun itu kayaknya nggak rasional banget ya, pakai seragam, terus ke sekolah, dan biarkan dia melakukan yang dia rasa penting, memeluk gerbang. I think orang tuanya good enough untuk tahu kebutuhan anak itu, sehingga dia, saya pikir hanya berapa menit kayaknya kebutuhan utama itu sudah terpenuhi, dan yang lainnya nanti udah lebih beres. Bagus sekali, dan memang soal bersosialisasi, saya kira itu adalah salah satu isu yang kita tidak akan bisa selesaikan secara sempurna ya. Tetapi ya kita berusaha untuk mencari cara lah gimana caranya untuk kebutuhan itu tetap bisa, mungkin tidak terpenuhi 100%, tetapi paling enggak tidak sampai terlalu bergejolak barangkali ya. Ya. Dan catatan satu nih Pak Hengki ya. Kita percaya kepada anak. Jadi kalau dia ada kebutuhan, misalnya rindu banget sama sekolah, kita percaya. Kita percaya artinya berarti kita melayani dia punya perasaannya saat itu gitu. Nah, anak akan semakin percaya kepada kita. Walaupun lucu banget kan kita nganterin ke sekolah kayak gitu. Tapi bicara soal percaya kepada anak ya. Nah, bagaimana kita bisa, katakanlah saya mau percaya kepada anak saya. Nah, bagaimana saya menyeimbangkan antara mendisiplin anak dan memanjakan? Karena kalau misalnya saya percaya, misalnya dia mau ke sekolah, saya ikuti dia ke sekolah gitu. Dia mau pakai baju sekolah, saya ikutin dia pakai baju sekolah. Ya kan? Lama-lama dia bilang dia mau ketemu dengan temannya, saya ikutin dia ketemu temannya. Maksudnya gini, jadi batasnya itu di mana? Sambil kita tetap mendisiplin anak, ya, tapi juga memenuhi apa yang menjadi kebutuhan, baik yang dia sudah ungkapkan atau yang dia tidak ungkapkan. Garisnya itu di mana? Di mana? Biasa yang saya lakukan dengan dua anak ini, saya ajak dia dulu berbicara. Kamu mau itu kenapa? Kira-kira kita cari tahu alasannya, bicara dari hati ke hati jelas. Kalau saya tahu itu adalah kebutuhan, bukan keinginan semata, itu saya akan lakukan. Ya, saya akan perjuangkan. Tapi kalau itu keinginan, nggak juga langsung di stop sih, ya kan kita manusia kadang punya keinginan yang kadang aneh gitu.
saya tanya, bisa nggak keinginan itu digantikan dengan yang lain? Jadi kita ajak anak sama-sama berpikir alternatif. Nah ini sih saya pikir kayak latihan problem solving gitu ya. Nah anak-anak kan juga jelas juga kita perlu bersama-sama menyadari ini keadaan yang serba terbatas dan sama-sama juga kita dalam keadaan yang kita tidak suka, tapi harus kita jalani. Saya kira saya berefleksi ke belakang kayak gitu Pak Hengki, kiat yang saya lakukan. Nah, menurut Ibu Prapti ya, ini ada pertanyaan dari Mbak Baya Polhehe ya, Polhehe. Dia itu adalah dari Universitas Islam Kadiri di Kediri ya. Dia menanyakan, BDR itu menuntut kolaborasi antara lembaga pendidikan dan orang tua. Nah, apakah menurut Ibu Prapti, pemerintah atau lembaga pendidikan setempat itu perlu memberi pelatihan kepada para orang tua agar BDR itu bisa diterapkan secara tepat? Jadi, maksudnya apakah ada cara di mana sekolah itu memfasilitasi kepada orang tua, bagaimana caranya untuk menjadi tanda kutip asisten guru ya, untuk membantu mengajar. Nah, pertanyaan saya, apakah perlu orang tua itu dipandang sebagai asistennya guru, jadi menempatkan diri sebagai guru, ya? Karena mengingat apa yang dikatakan oleh Ibu Prapti tadi, bahwa pembelajaran itu pada dasarnya orang tua menempatkan diri kan setara dengan anaknya kan, dengan muridnya, ya kan? Bukan berarti dia tahu segala sesuatu, ya kan? Bagaimana itu? Ya, jadi pertama kalau bersama dengan guru, saya pikir orang tua sebagai partner, ya satu orang tua bisa dekat sama anak itu yang nggak bisa dilakukan oleh guru. Pencapaian di dalam proses belajar adalah afeksi juga. Nah, afeksi ini ada kaitan emosional dan sikap lain-lain itu banyak sekali dan detail. Berarti orang tua perlu menjadi partner dari guru. Nah, setahu saya dan ini juga memang saya dengar dari teman yang ada di Diknas, Kemendikbud, dia sekarang sedang mendampingi di sana, itu banyak sekali program yang akan diimplementasikan oleh sekolah-sekolah untuk membina orang tua. Beberapa hari yang lalu saya buka YouTube channelnya Kemendiknas itu, Kemendikbud, ada khusus untuk kayak parenting gitu. Nah, termasuk ini kiat-kiat untuk orang tua belajar dari rumah dan lain-lain. Memang jadi sebenarnya dari pihak sekolah perlu untuk menyiapkan program-program memberdayakan orang tua. Sudah ada, sedang diimplementasikan Pak Hengki. Bagaimana caranya supaya orang tua bisa belajar seperti itu? Guru tadi Ibu Pratiwi mengatakan sudah ada dan saya asumsikan guru sudah tahu. Tetapi bagaimana caranya supaya orang tua bisa punya akses untuk diberdayakan seperti itu? Apakah menunggu sekolah mengadakan atau sebagai orang tua apakah ada cara untuk kita kumpul misalnya minta guru mengajar kita atau bagaimana? Ya, salah satunya kan Pak Hengki adain acara ini untuk menolong orang tua. Orang tua belum tahu ada itu ya, ada Pak Hengki saat ini jadi tahu. Yang kedua, YouTube channel kan bisa dibuka kapan waktu. Terus memang dari pihak sekolah harus ada program mengundang dan setahu saya itu sekolah punya ada kayak WA group atau apa yang channel ke orang tua. Jadi mungkin kita dari sebagai orang tua buka membacanya. Kadang kan terlalu banyak yang lain-lain. Saya kadang menemukan juga, misalnya saya bicara ke orang tua lewat WA gitu, ntar 2 hari lagi baru tersadar, waduh, sorry bu, gitu. Karena ada yang lain. Berarti kalau saya bisa katakan barangkali salah satu kunci utamanya itu adalah komunikasi ya. Komunikasi antara guru dan orang tua. Saya nggak tahu dari sekolah-sekolah yang ada di sini yang terwakili pada pagi hari ini berapa banyak yang punya PTA atau PA ya, Parents Association yang aktif gitu. Saya kira PA itu kan bisa menjadi jembatan gitu ya. Jadi menjembatani untuk komunikasi yang lebih efektif barangkali antara guru dan murid di mana orang tua itu menjadi tengah-tengahnya gitu ya. Betul nggak? Komunikasi itu barangkali justru lebih penting sekarang ini. Ya.
komunikasi itu penting. Kadang kan kalau komunikasi kan berarti dua arah ya. Kalau satu arah aja yang aktif terus yang satunya nggak menanggapi kan apa itu idealnya nggak terjadi. Nah, kalau dua arah ini terjalin dengan tadi elaborasi digarap dengan cermat begitu, saya pikir semua ini nanti akan dapat positive side dari dampak BDR ini. Gitu, Oke. Pak Hengki. Baik. Terima kasih ya. Dan kita sebagai orang tua ya, teman-teman, saya kira bukan hal yang mudah ya. Dan saya ingin tanyakan pada Ibu Prapti. Katakanlah sekarang seperti saya sebagai seorang ayah gitu. Saya agak concern ya. Tiap kali bicara mengenai BDR ini kok larinya itu selalu harus kepada ibu-ibu gitu. Kok sepertinya ngajar itu harus ibu-ibu aja terus gitu ya. Dan itu saya alami waktu mempersiapkan seri webinar ini, mencari pembicara yang mantul, yang mantap betul, yang laki-laki itu susah gitu. Oke. Guru-guru sekolah khususnya pada tingkat SD itu jarang sekali guru laki-laki. Saya ingat waktu anak saya sekolah SD, itu guru laki itu cuma satu dan jelas dia menjadi guru favorit di sekolah. Lainnya guru semua itu perempuan. Nah sekarang waktu zaman BDR, kok yang kena itu adalah ibu-ibu. Jarang sekali kita mendengar bagaimana ayah itu berfungsi di dalam BDR ini. Bahkan ada satu message yang saya terima ya, yang mengatakan kita ini Wonder Woman nggak lama lagi jadi Hulk ini, ya kan saking emosinya itu dari perempuan. Nah, bisa tolong Ibu Prapti jelaskan sedikit atau kasih masukan sedikit, bagaimana caranya saya sebagai ayah itu saya bisa lebih terlibat dalam pendidikan anak saya khususnya pada zaman BDR ini. Ya, jadi perlu digarisbawahi Pak Hengki. Walaupun ayah itu nggak onsite, maksudnya nggak langsung di lapangan bersentuhan dengan anak, dia adalah guru jarak jauh. Jadi di awal, waktu saya panik mau homeschool anak-anak ini, kan saya cari tahu dulu lah ya, sebelum benar-benar saya jawab kepada anak, saya bersedia dan siap. Nah, ketemu keluarga yang homeschool, anaknya 4. Si ibu tuh bilang, saya guru kelas, ya berandai ya, si ayah itu adalah kepala sekolah. Jadi ayah kan ada kerjaan yang utama untuk ekonomi keluarga dan untuk karir dan lain-lain. Jadi tetap ayah dan ibu pasti rundingan dulu, walaupun yang ngajar langsung ke anaknya adalah ibu. Nah itu poin yang penting saya pikir. Nah di saat-saat seperti ini, saya baru kasih juga nih usul ke teman. Jadi satu ibu juga nih yang sangat concern dengan BDR ini. Nah, terus saya pikir gini, saya usulnya ke dia. Kalau ayah bekerja kan jauh, tapi jam istirahat jam 12 sampai jam 1 kan bisa tuh untuk untuk calling kemana saja. Sekarang juga kan bisa fasilitas. Misalnya anaknya suka main catur, kan catur online ada, saya bilang gitu, atau game board atau yang lain-lain. Artinya walaupun ayah tidak langsung di samping anaknya, ayah juga bisa untuk disiplin sekian menit bersama dengan anak-anaknya, bukan untuk pelajaran materi secara formal, tetapi belajar itu kan bisa banyak. Kadang saya minta ke anak-anak yang waktu di komunitas itu, undang anak-anak untuk datang ke kantor ayah. Dan itu dilakukan, dan saya minta di video gitu. Kadang kan ada ibu juga ya yang ke kantor di video. Dan anak-anak itu rata-rata senang sekali bisa tahu apa sih yang dikerjakan ayah, apa yang dikerjakan oleh ibu di kantor. Saya pikir inovasi, kreativitas itu bisa terbangun di masa BDR ini. Itu Pak Hengki. Ya, dan saya setuju sekali ya. Anak-anak itu berusaha mengerti bahwa ayah itu tugasnya bukan cuma seperti mesin ATM begitu ya. Untuk kalau mau uang minta papa gitu ya. Papa bilang saya udah kerja setengah mati, pulang ke rumah saya mau istirahat. Saya nggak mau pusing, maunya pulang ke rumah itu sudah beres. Oke. Kita nggak lari ke arah sana karena nanti si ibu mengatakan bapak nggak mau terlibat. Tapi kembali kepada
hal yang tadi saya tanyakan ya, bahwa seringkali sebagai ayah itu kami itu jarang betul-betul terlibat dalam pendidikan. Nah, tadi Ibu Prapti sudah memberikan beberapa contoh. Tetapi sekarang bagaimana dalam kondisi saya dalam keadaan BDR, jadi kemungkinan saya bekerja dari rumah. Apakah saya sebagai ayah, itu ada cara di mana saya bisa terlibat secara lebih aktif dalam pembelajaran anak saya? Saya sekarang di rumah, ya kan? Anak saya melihat saya belajar gitu, melihat saya bekerja. Bekerja, ya. Nah, yang kepikir dan pernah juga sih saya lakukan, ayah bekerjanya kan bersama nih. Jadi misalnya satu meja, anak belajar, ayah bekerja. Atau 2 meja lah ya, supaya muat praktisnya. Di situ anak akan melihat bagaimana sikap orang yang bekerja. Di situ kan belajar, jadi anak mempersiapkan. Ayah bisa juga ikut dalam proses belajarnya anak. Ini ada satu teman, dia memang di IT ya, terus dia lihat-lihat di salah satu online learning itu ada fasilitas coding. Terus dia melihat memang, jadi si ayah ini melihat anaknya ada kecenderungan suka gitu. Nah, ditanyakan, mau nggak ikut program coding ini, program online. Nah, dia dampingi. Jadi sambil dia bekerja, kadang juga kan dia bekerja keluar, tetapi waktu dia memang bekerja dari rumah, dia juga bisa menjadi tutor untuk anaknya. Di online itu sebenarnya memang ada tutor langsung, tetapi ayahnya berpartisipasi. Kelihatannya maju tuh Pak Hengki, jalan terus, hasilnya baik. Bagus. Itu salah satu contoh. Bagus, karena menurut saya salah satu yang betul-betul kurang pada pendidikan anak sekarang ini adalah mereka jarang sekali untuk melihat figur laki-laki, ya, bertumbuh besar dan melihat laki-laki itu sebagai panutan. Dan saya katakan ini bukan hanya untuk anak laki, tapi juga anak perempuan gitu. Bagaimana seharusnya seorang laki-laki itu bersikap terhadap perempuan, terhadap orang yang lebih kuat, orang yang lebih lemah. Saya kira pembelajaran seperti ini itu penting sekali buat anak-anak kita ya, untuk melihat bahwa ayah itu ternyata bisa menangis juga, bisa merasa sedih juga, atau bagaimana ayah itu ketika dia lagi marah, ketika dia lagi stres, ketika dia lagi bad mood misalnya, ya, supaya kita tidak mengurangi rantai atau siklus di mana anak itu tidak punya figur laki-laki sebagai panutan. Dan juga yang kedua, mungkin saatnya kita betul-betul untuk tidak berpikir hanya dalam sisi patriarkal, bahwa pendidikan itu punyanya tanggung jawab adalah ibu gitu. Saya kira zaman sekarang penting sekali bagi suami dan istri, ayah dan ibu itu untuk menyadari kita bekerja sama. Ya, kita tidak bisa mengatakan ibu itu cuma di rumah urus anak, ayah tugasnya mencari nafkah. Ya, saya kira dua ini harus kolaborasi, prioritas siapa yang mengatur prioritas masing-masing gitu, ya. Betul Pak Hengki. Jadi saya ingat waktu kami baru menikah sebelum punya anak udah janjian. Karena saya dengar katanya kalau anak yang dididik juga bersama dengan papa akan lebih pintar. Pintar bukan hanya ini kognitif, tapi IQ dan EQ semuanya ya yang kalau kita tahu sekarang. Waktu itu suami saya komitmen. Jadi dalam proses anak itu mulai dari bayi dan ini terus dia ikut, walaupun tadi nggak setiap saat ada di samping, tapi turut memikirkan dan seperti tadi Pak Hengki juga bilang, cukup terbuka dengan pergumulannya yang memang sebatas diketahui anak. Pak Hengki itu kayaknya ada pertanyaan di chat untuk satu dua hal, boleh Pak Hengki? Ya, nah ini dari Ibu Mary Wongkar dan juga dari Bu Nita Gotip. Mereka ini setahu saya dari Yayasan Bukit Sion di Makassar. Ya, bagaimana jika guru itu hanya mengirimkan tugas lewat Google Classroom, terus seminggu sekali Zoom meeting? Rasanya kok itu anak-anak nggak terlalu efektif belajarnya ya, karena kelihatannya gurunya juga agak kesulitan dalam hal jaringan internet. Kemudian dari Bu Nita itu menambahkan, Ibu Nita ini juga dari sekolah ya, suami istri, melanjutkan pertanyaan, ditambah anak belum tentu mengerti materi yang diajarkan dan harus kerja tugas yang belum tentu dia mengerti. Guru dikontak tetapi tidak respon. Apa yang bisa dilakukan oleh orang tua dalam hal itu?
di sini kolaborasi kali ya, dan perlu komunitas itu ya. Jadi kalau guru mungkin ada kesulitan, ini memang problem kita di Indonesia belum merata di dalam jaringannya. Berarti kan bisa call a friend, artinya tanyakan kepada orang tua yang lain, atau kepada yang kalau kita kenal ada teman yang juga guru gitu kan, atau yang memang cocok dengan levelnya anak kita atau kelasnya anak kita bisa cari bantuan seperti itu. Nah, kalau saya waktu lalu saya coba memahami apa perintah materinya anak, terus saya kira-kira oh ini ranahnya, ini bicara tentang peredaran darah gitu kan misalnya. Coba kamu cari tahu di internet, apa sih yang bicara tentang peredaran darah. Jadi selama misalnya 40 menit itu saya izinkan dia untuk masuk ke internet. Kan kadang selagi jam belajar waktu itu sih ya nggak boleh buka internet. Kalau sekarang kan anytime atau orang tua ada batasi, di sini perlu yang apa sih lebih wise-nya orang tua untuk mencarikan jalan keluar bagi anaknya, tetapi bukan menjawab apa itu pertanyaan-pertanyaan materi pembelajaran anak. Yang saya terbayang kayak gitu tuh, karena ada memang kesulitan guru dalam jaringan itu saya dapatkan dari teman-teman guru menjadi masalah utama bagi guru. Baik, terima kasih sekali Bu Prapti, dan teman-teman yang masih ingin bertanya, silakan ngajukan pertanyaan di chatnya, di chat box, atau bisa kepada everyone, atau juga bisa kepada saya secara pribadi, dan saya akan coba kumpulkan dan kemudian saya akan ajukan. Ya. Nah, Ibu Prapti, ini ada pertanyaan dari. Ya. Silakan Bu. Mau saya baca dulu ya pas ada di depan layar saya dari Ibu Ruth Paulina. Bu Prapti, sewaktu Bu Prapti homeschool anak yang sudah usia SMP, bagaimana caranya anak tersebut tetap terhubung atau punya teman-teman sosialisasi. Untuk sosialisasi. Apakah dibantu oleh ibu atau anak sendiri? Yang jelas mereka atau anak yang pertama khususnya yang sangat butuh, saya izinkan untuk sendiri. Saya membatasi diri untuk tidak terlalu memberikan bantuan langsung. Jadi saya izinkan misalnya dia di dalam jam belajar mau chat dengan temannya yang di Amerika. Kan Amerikanya beda waktu ya dengan Indonesia. Saya izinkan 5 menit. Kalau lebih panjang mungkin ada diskusi. Kadang jadi topiknya bukan hanya say hi, terus bisa juga dia tanya tentang materi yang sedang dia pelajari kepada temannya. Itu untuk yang pertanyaan Ibu Ruth, simple. Ada satu lagi ya Pak Hengki ya, satu lagi. Ya, silakan. Ya, ini dari apa Pak Boy. Terus memang kendala kita yang utama adalah komunikasi antara guru dan orang tua. Semoga dengan kiat-kiat yang disampaikan Ibu Prapti bisa langsung diterapkan oleh para orang tua. Oh, lebih ke konfirmasi. Terima kasih untuk itu. Silakan Pak Hengki. Ya, Ibu Baya tadi itu, Mbak Baya itu adalah tadi saya katakan dari Universitas Islam Kediri itu ya. Dia baru lulus, baru wisuda kayaknya ya. Selamat ya, Mbak Baya. Nah, ini dari selamat, Mbak Baya. Dari Agnes Chavia Stanley. Saya mau bertanya, Bu, bagaimana menghadapi anak yang gampang distracted dan ngajak kita ngobrol hal yang di luar pelajaran dia? Seru. Ikut aja ngobrol. Tapi kita sebagai orang tua udah tahu ya, kembali kita mau melatih diri disiplin dengan waktu. Nah, seperti layang-layang tadi, kita ulur dulu. Oke, kita ngobrol. Kan intinya tadi kita mau membangun kepercayaan. Oh, asik juga nih ya, sama mama, sama papa bisa juga untuk chatting gitu kan. Ngobrol kayak teman sebaya. Tapi waktu saya terapkan setelah 5 menit, terus saya bawa balik lagi. Kalau memang itu waktunya belajar ya, saya balikin lagi. Ayo kita back to the laptop, atau back to the book, back to the topic. Nanti ya sambung lagi. Setelah ini selesai, kita sambung lagi ngobrolnya. Ada janji dan memang tetap harus ditepati. Jadi berhasil sih waktu itu Pak Hengki. Jadi orang tua itu lebih seperti pengemudi begitu ya. Jadi kalau ada
kekuatan yang bertentangan itu bukan langsung dihadapi, dilabrak begitu, mungkin diarahkan sedikit, tapi kemudian diarahkan kembali gitu, Yes. kembali, ya. Baik, itu nggak mudah karena banyak orang tua kalau sudah seperti itu pokoknya nggak boleh gitu, harus selesaikan 2 jam, dia nggak mau peduli yang lain gitu, ya. Itu kayaknya bukan hal yang tepat ya. Nah, ini ada pertanyaan dari salah satu orang tua, dari salah satu dia adalah seorang guru, ya, dari Ambon. Pertanyaannya, apa yang orang tua bisa lakukan untuk menolong anak supaya lebih mandiri dalam menyelesaikan tugas? Ya, anak saya itu sudah kelas 3 SD, namun masih harus dibimbing. Jika tidak didampingi, anak saya itu memilih untuk lebih bermain atau melakukan aktivitas lain. Nah, bagaimana, Bu? Ya, ini sering terjadi juga ya pendampingan yang kayaknya harus total gitu. Ya mungkin memang kalau saya biasa lakukan, saya akan, kalau kebutuhan itu yang memang utama, saya akan lakukan. Saya pernah lakukan kepada anak yang di komunitas kami sih. Waktu itu dia nggak bisa belajar kalau tanpa ada orang di sampingnya. Bahkan saya bisa nemenin belajar di kolong meja. Dia nggak mau duduk. Nggak bisa belajar gitu, pikirannya kemana-mana. Saya nemenin di kolong meja, dia maunya juga ngobrol, cerita yang ada di pikirannya, imajinasinya, tapi saya tetap bawa bukunya. Setelah saya dengar dan tanya apa yang diimajinasi itu, kan udah terjadi tuh nyambungnya. Buku di hadapannya, ayo isi yang nomor ini gitu. Terus tapi lama-kelamaan, kamu isi 5 nomor ya, saya keluar dari kolong meja. Nanti saya balik lagi. Ternyata dia isi gitu. Oke. Next berikutnya saya bilang kerjain, tambahinlah 1 ya, nggak banyak-banyak dulu, kerjain 6. Kamu jangan di kolong lagi, kamu duduk ya. Saya temenin. Udah, dia mau tuh, udah duduk kan di meja belajar. Saya tambahin lagi setelah 6. Oke, sekarang bisa dong 10, saya tidak dengan kamu. Di situ saya dapat pengalaman begini, anak itu merasa dipercaya. Dipercaya artinya yang dia mau saat itu juga terlayani. Kedua, dia bisa mempercayakan dirinya kepada saya gitu. Oh iya, saya juga bersedia untuk membantu dia. Ternyata yang saya temukan adalah pelajaran itu dia nggak suka, soal itu dia nggak bisa jawab. Terus langsung dia pergi nih, di imajinasi kepalanya langsung dia pergi kemana-mana gitu. Nah, waktu didampingi dia terbantu fokus dan dia percaya karena saya memang membantunya. Terus ternyata dia dapat, karena di dalam waktu saya temenin belajar juga saya kasih tahu ya, misalnya kata kuncinya, lihat kalimat ini. Dia paling mumet kalau lihat kalimat banyak huruf-huruf gitu. Jadi saya bilang nggak usah hurufnya semua dibaca, cari kata kuncinya. Nah, kiat untuk bisa belajar dia dapatkan. Ya memang lama sih ya waktu itu, tapi lama-kelamaan dia bisa belajar. Saya punya satu kepercayaan, sampai SMA itu anak bukan memang belajar materi saja, tapi yang utama adalah bagaimana belajar. Ya, itu menarik sekali ya. Bahkan kadang-kadang saya nggak kepikir seperti itu ya. Saya kepikir barangkali dalam BDR ini, pokoknya ini jamnya belajar, duduk di meja belajar, disiplin, sama seperti di sekolah. Di sekolah kan nggak bisa di bawah, nggak bisa di kolong meja kan. Ya kan. Tapi ya dia tetap harus belajar. Tapi ya masuk akal bahwa tugasnya selesai dan toh orang tua juga bukan guru, orang tua sebagai teman untuk belajar ya. Terima kasih sekali Bu ya. Dan sekarang saya kepikir gini, coba beralih bergeser sedikit ya. Dari tadi kita bicara mengenai orang tua ada di rumah, oke? Ya. Jadi salah satu baik ibu atau ayah bisa mendampingi. Nah sekarang bagaimana kalau kebetulan saya sebagai ayah dan saya sebagai ibu dalam masa pandemi ini saya tetap harus kerja di luar. Mungkin saya punya toko ya, atau pokoknya saya harus pergi kerja di mana saya tidak bisa membawa anak saya. Nah bagaimana caranya dengan anak di rumah ini supaya dia tetap bisa belajar? Oke.
Nah sekarang kan yang di dalam pikiran saya perlu bertanya, anak itu besar atau kecil ya? Kalau kecil pasti harus ada asisten ya, orang dewasa yang lain membantu. Nah biasanya di dalam proses belajar kami, kalau saya terpaksa harus keluar, itu malam dengan anak-anak, karena pagi pasti udah repot banget. Malam dengan suasana tenang, kita susun besok mau belajar apa, dan saya sudah kasih tahu saya akan tidak bersama dia, perkiraan 2 jam misalnya, tetapi kita jaga-jaga ya, mungkin 4 jam. Berarti seharian ini kamu tidak bersama dengan saya, terus dituliskan. Dari pagi itu mulai belajar apa saja, dan targetnya apa saja. Nanti waktu saya pulang, saya bilang kita akan membahasnya bersama-sama. Cuma catatan lagi, saya bilang gitu, kalau di dalam prosesnya kamu menemui kesulitan, kamu bisa call saya. Waktu itu kayaknya SMS ya, bukan WA gitu, atau call, telepon. Tapi untuk jaga-jaga lagi, saya minta teman untuk sesekali gitu, teman yang dekat ya, sesekali untuk datang, untuk lihat. Namanya orang tua ya, nggak percaya juga dia bisa berjalan gitu. Tetapi ya bersyukur anak saya termasuk yang nurut. Tetapi kalau ada anak-anak yang misalnya kayak tadi ceritanya nggak ada orang, mulai dewasa terus dia main sendiri, saya pikir begitu. Jadi dibicarakan lebih dulu apa yang mau dilakukan seharian itu, dan yakinkan dia nanti setelah itu akan dibicarakan bersama-sama, atau katanya evaluasi gitu ya. Dia harus bertanggung jawab dengan waktu yang sudah dilaluinya itu. Di masa yang proses kami itu rata-rata berhasil yang seperti ini. Tapi kadang ada juga yang nggak berhasil, dalam pengertian memang hari itu sulit mood belajarnya, terus dia lagi sedang mengalami konflik dengan temannya. Itu cukup menyita pikiran, ya it's okay gitu. Tapi dia dengan jujur juga mengatakan kendalanya apa. Saya juga dengan hati terbuka menerima kendalanya. Saya kira itu kembali kepada yang tadi dikatakan oleh Ibu Prapti ya, kolaborasinya itu penting sekali. Dalam hal ini bukan hanya kolaborasi kepada antara guru, antara orang tua dengan guru, tapi juga orang tua dan anak. Ya, jadi ada tadi salah satu poinnya adalah bisa percaya, bukan hanya anak percaya pada orang tua, tapi orang tua juga percaya bahwa anak itu juga peduli lah mengenai sekolahnya gitu ya. Jadi jangan langsung berasumsi anak itu nggak peduli belajarnya gitu, betul ya. Jadi perlu ada kepercayaan, kemudian juga pentingnya komunitas. Tadi saya dengar bolak-balik Ibu Prapti bolak-balik angkat itu, pergunakan kata yang berbeda-beda, network, bisa call friend, ada orang dewasa lain yang bisa menjaga. Jadi pada dasarnya komunitas di situ ya. Nah, saya ingin coba beralih sekarang kepada sisi lain. Kita dari tadi banyak bicara mengenai orang tua. Saya ingin beralih dari perspektif seorang guru. Nah, saya sebagai seorang guru, saya punya, saya lupa apa istilahnya ya, apa rencana pendidikan ya, rencana pembelajaran yang saya harus selesaikan kan? Proses pembelajaran ya. RPP ya. Lesson plan. Lesson plan, oke. Saya harus selesaikan, ada target yang saya mesti selesaikan, ada kurikulum yang saya mesti ikuti. Nah, bagaimana di dalam masa pandemi seperti sekarang ini, Bu, bagaimana saya bisa menyesuaikan? Apakah saya membiarkan target pembelajaran tidak tercapai dengan resiko kemungkinan saya ditegur oleh kepala sekolah, atau barangkali sekolah saya nggak tahu apa yang akan terjadi gitu, ada konsekuensinya, atau saya ngeyel, kejar, RPP-nya itu, lesson plan-nya itu harus dipenuhi gitu, ya nggak peduli dia mau bagaimana, dan yang penting tercapai. Nah sekarang gimana? Saya sebagai seorang guru, bagaimana saya menyesuaikan diri dalam BDR ini? Ya, satu sih Pak Hengki, yang saya tahu, yang saya dengar dari TV juga ya, Mas Menteri itu bilang bukan materi yang harus dikejar, tetapi bagaimana guru-guru membuat lesson plan-nya supaya anak bisa melewati pandemi COVID-19 ini dengan segala dampaknya. Karena kita akan masuk ke era new normal. Dan tadi yang saya sajikan juga, Kasel itu,
itu bicara tentang social emotional learning, itu akan menolong anak-anak zaman sekarang ini melihat situasinya. Jadi materi itu tidak harus dituntaskan, tetapi bagaimana secara emosional anak-anak itu timbulkan self awareness, terus dia punya social awareness, dan dia bisa mengambil sikap yang tepat. Ya, saya kepikirnya kalau untuk masalah materi dalam hal kognitifnya, saya setuju dengan pendapat, bahkan semalam juga baru dapat konfirmasi, itu mah bisa dicari di Google, di mana-mana saja zaman sekarang kan, tetapi bagaimana anak-anak ini bisa hidup di dampak, ini kan panjang sekali ya, pandemi COVID-19, dampaknya itu kayak gurita kemana-mana. Nah, bagaimana anak kita itu nanti bisa hidup dan bermanfaat, berkarya dengan zaman yang baru ini. Nah, itu tadi Ibu katakan bahwa pandemi ini memang panjang seperti gurita dan dampaknya kemana-mana ya. Dan saya kira salah satu hal yang bikin kita frustrasi sekarang atau bikin kita stres adalah bahwa kita tidak tahu ini kapan akan berakhir atau apakah akan berakhir ya. Jadi sekarang pertanyaannya begini, apakah dalam pengalaman menurut Ibu Prapti ya, apakah pembelajaran model daring ini akan jadi tren di masa depan ya? Dan kalau memang kira-kira mengarah ke sana, karena ini kan sudah cukup lama, sudah menjadi kebiasaan kan? Kita sudah terbiasa dengan webinar, terbiasa dengan Google Classroom, terbiasa dengan Zoom, YouTube. Kita udah mulai terbiasa seperti itu. Nah, kalau demikian, kembali kita tetap melihat dari perspektif guru, perspektif pendidik, perspektif yayasan sekolah. Apa yang perlu dipersiapkan oleh sekolah formal ya dalam menghadapi tren di kemudian hari, dan barangkali juga orang tua dan siswa itu sendiri. Bagaimana kita mempersiapkan diri? Pertama, bersahabat dengan daring ini. Jadi artinya kita harus shift nih pikiran kita, jangan back to normal yang lalu gitu, masih mau datang ke sekolah, harus tatap muka, terus tugas-tugas juga harus paperwork gitu. Saya ada satu teman, dia bilang saya harus ketemu nih dosen ya, karena ada paper yang dia cari fotokopi dan lain-lain. Dalam pikiran saya kenapa nggak pakai email, pakai e-paper kayak gitu. Mengakui juga sih kalau kayak saya masih juga ada pikiran masih bentuk-bentuk yang lalu. Makanya saya sih belajar sekarang mau Zoom, share screen, terus terang nih saya lagi belajar tadi dikasih tantangan sama Pak Hengki, share screen sendiri katanya gitu. Aduh, saya bilang nanti kalau saya panik kayak apa ditolong ya. Nah, itu pengakuan aku. Tapi guru-guru yang saya kenal mereka bilang banyak kok pelatihan-pelatihan yang dia ikutin lewat online, inisiatif sendiri, tapi kebetulan juga sekolah swasta yang dia ada di dalamnya, yayasannya udah memperlengkapi. Bahkan hari ini ada satu teman yang saya undang untuk hadir, dia bilang nggak bisa Bu, ada Google School katanya gitu. Jadi artinya guru-guru dan sekolah pun yang tadi harus shifting, kita nggak akan kembali lagi seperti sedia kala. Kita akan lihat, move forward ke depan, apa sih yang tersedia di depan. Dan Ibu Prapti hari ini pakai Zoom-nya, pakai segala fiturnya itu jalan dengan baik sekali kok. Udah jago rupanya. Bagus, terima kasih Bu untuk kesediaannya mencoba-coba ya. Terima kasih juga untuk tantangannya. Kalau nggak ditantang, aku nggak belajar. Dan kita sebagai orang tua, saya kira kita juga perlu mengerti ya perspektif dari guru. Ya, tadi Ibu Prapti juga sudah berkali-kali menekankan jangan kita melihat guru itu sebagai the other side, ya, sebagai musuh atau sebagai apalah gitu, seperti nggak ngerti, ya. Sekedar informasi bagi kita semua. Banyak peserta dalam webinar pada pagi hari ini itu adalah guru. Tapi pertanyaan yang mereka ajukan itu bukan dari perspektif guru. Mereka datang di sini sebagai orang tua.
ya. Jadi poin yang saya mau katakan adalah mari kita juga sadar bahwa para pendidik, para guru di sekolah formal itu juga adalah orang tua murid. Mereka juga bergumul dengan anak-anak mereka, bergumul dengan BDR ini. Dan kedua, banyak guru itu juga bergumul habis-habisan dengan mempergunakan teknologi. Ya, banyak perguruan itu mengajar pendidikan belum memakai teknologi seperti sekarang. Banyak guru itu gaptek, ya. Jadi, tapi belajar. Tetapi belajar, ya betul. Dan untuk guru jangan cuma mengeluh bahwa gaptek nggak bisa, gaji nggak cukup atau apa semua gitu, kuota nggak cukup. Daripada kita hanya mengeluh, mari kita mencoba mencari solusi yang terbaik. Karena mengeluh itu tidak akan menyelesaikan masalah gitu ya. Nah, Pak Hengki, sekarang sebelum lanjut nih, menarik dari Rokaya, dia bilang saya ini guru PAUD, saya merasa kesulitan untuk menilai perkembangan anak didik saya. Bagaimana menurut Ibu cara saya menilai anak-anak didik saya? Saya pikir ini pertanyaan sulit, tapi terus tiba-tiba spontan nih, Bu. Saya kepikirnya, kalau memungkinkan, visit ke rumahnya. Kemarin itu saya dengar cerita ada seorang guru ya, terus dia bilang ya kesulitan daringnya dan macam-macam, terus dia visit. Aduh, ternyata katanya anaknya itu peluk dia. Wah, protokol kesehatannya dilanggar ya. Peluk erat banget. Dia rindu banget ketemu gurunya. Mungkin ini kali ya salah satu yang tadi kita kan di kebutuhan emosional anak yang sekarang sulit sekali bisa jumpa teman-temannya. Itu kata Pak Hengki kayaknya di kerangka emas, kerangkeng emas. Ya, inisiatif guru walaupun tidak diatur oleh kepala sekolah, tetapi bisa jumpa kepada anaknya secara fisik, mungkin di jadwal kali ya. Ada guru yang saya cerita juga, dia jadwal dalam 1 minggu, dia ketemu berapa anak. Kalau ini guru SMP, jadi virtual, chatting gitu, bukan pelajaran sekolah, mereka senang. Seperti itu catatan tadi ya. Baik, terima kasih Bu. Dan semoga ini menjawab pertanyaan dari Ibu Rokaya dari Surabaya ya. Nah, ini ada pertanyaan juga dari Surabaya ya. Bu, bagaimana ini dengan sekolah-sekolah yang banyakkan fokusnya menuntut sikap belajar? Siswa yang baik, duduk manis, menatap layar, ya, kerja, disiplin, selesaikan. Padahal tidak semua anak itu bisa duduk manis selama beberapa jam. Betul. Ya, betul. Tadi salah satu yang saya kasih contoh foto, itu orang tua setting, dan dibiarkan sih dia kalau 5 menit sekali keluar. Tapi kalau itu kata mamanya ya, kata ibunya, program sekolahnya nggak online terus-menerus ya, tapi memang anak kan perlu mengerjakan tugas. Jadi mamanya punya bijaksana supaya anaknya bisa terpenuhi kebutuhan sensorinya gitu. Boleh dia sediakan kayak otopet kah atau apa di sekelilingnya. Tapi dengan adanya meja dan kursi membuat dia terbatasi. Kan nggak belajar di mana-mana, tiduran, tengkurap, dan macam-macam gitu. Nah, boundaries seperti ini penting, ya kan? Walaupun dia tidak bisa 2 jam duduk diam. Anak saya pertama itu juga tadi udah ada, saya tampilkan chatnya, dia nggak bisa. Dan dia senang sekali kalau diberikan waktu tiap 50 menit ada istirahat. Nah, saya pikir coba kerjasama dengan guru di sekolahnya, kalau memang anaknya sangat membutuhkan ya. Kita kan bisa lihat ya, anak yang nggak bertanggung jawab mau gerak-gerak terus, atau memang dia kebutuhannya. Nah, kalau memang sangat perlu, dia sangat pendek kemampuan konsentrasinya, apakah perlu bantuan ahli? Perlu misalnya kayak ada terapi dan macam-macam. Mungkin itu kali itu Pak Hengki next webinar ya. Betul. Kita dalam webinar berikutnya kita akan berbicara mengenai lebih spesifik ya kepada soal emosi. Tapi juga untuk seri kedua kita akan berbicara mengenai anak-anak yang punya kebutuhan khusus ya. Jadi anak-anak yang barangkali punya autisme, punya Down syndrome atau punya dengan special needs, special education, bagaimana kita mengajar mereka, bagaimana kita bersikap terhadap mereka, ya. Dan bukan
melihat mereka itu sebagai satu beban belaka, ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Faruk Keles, ya. Dari Titia. Sama-sama Pak Hengki, aku lihat. Ya. Menarik. Titia ini kalau nggak salah dari Istanbul, ya. Oke. Saya dosen Universitas Mercu Buana, ya. Saya agak sulit mengajarkan materi praktikum melalui daring, ya. Walaupun saya sudah coba mempergunakan materi dan alat yang tersedia di rumah, namun mental malas mereka yang selalu akhirnya memberikan alasan tidak bisa melakukannya, ya. Bagaimana solusinya? Ya, tadi kebetulan kan Ibu Prapti bilang pinjam tuh laboratoriumnya sekolah, pada laboratoriumnya teman atau siapa yang dipinjam laboratoriumnya. Tapi saya nggak punya akses pada laboratorium itu dan zaman sekarang barangkali nggak bisa. Ya, praktikum yang dari kehidupan sehari-hari itu ternyata penting. Waktu itu saya belum kan sampai ke pengetahuan itu. Untuk menjawab pertanyaan ini, saya mau mengaku saya sebenarnya orang yang bodoh dan malas. Artinya, kalau dikasih pelajaran yang tiba-tiba di ujung sana, kan saya ada di posisi sini. Itu ada lompatan. Aduh, saya susah. Mungkin saya tidak akan belajar. Ya kan? Misalnya kayak contoh lah Pak Hengki tantang saya untuk share screen, tetapi dikasih tahu tuh step-stepnya. Nah, aku mau belajar. Tapi kalau Pak Hengki bilang saya, Bu berarti share screen, belajar, lakukan sendiri. Tapi aku nggak dikasih tahu step-stepnya dari awal, pasti saya nggak mau, pasti saya give up. That's it. Aku pikir anak itu misalnya nggak mau belajar, kita perlu tahu di mana dia standpoint-nya, apakah memang sungguh malas, padahal dia mampu, atau dia belum sampai kemampuan itu, yang kita kemudian katakan dia malas, nggak mau melakukan. Banyak sih aspeknya ya, kalau kita deket, itu kita akan tahu lebih detail kepada anak-anak, karena satu anak dengan anak lain beda. Ya, kembali kepada solusinya ke sana ya, komunikasi dan kolaborasi dengan anak, ada saling percaya kepada anak, berusaha mengerti, mengenal anak dengan lebih baik. Bu Prapti, saya cuma mau mengingatkan waktu kita ini sudah hampir habis ya. Kita sekarang sudah 1,5 jam tanpa sadar ya. Kita mungkin masih bisa beberapa menit lagi ya. Dari Ibu Prapti mungkin ada hal-hal yang tadi mau disampaikan yang barangkali belum sempat disampaikan sambil mungkin teman-teman yang lain juga mau bertanya ya. Apakah masih ada hal yang Ibu Prapti mau tambahkan gitu? Satu kata penting, lifelong learning. Jadi saya juga tidak mengatakan diri saya terlalu tua untuk belajar. Bahkan saya mau belajar dari anak saya gitu. Jadi artinya kalau kita sekarang misalnya kayak tadi jadi guru PAUD, ingat dia itu hidupnya masih panjang jauh ke sana. Bukan hanya sekedar menyelesaikan materi saat ini, tetapi kita sebagai pendidik, baik guru atau orang tua, mempersiapkan anak kita bagaimana belajar. Belajar terus, belajar terus, belajar terus. Karena budaya dan kemajuan teknologi itu nggak habis-habisnya dan bisa cepat. Kayak sekarang kan sangat dipercepat. Itu Pak Hengki. Bagus sekali. Terima kasih sekali Bu untuk waktu yang sudah diberikan. Saya kira semua pertanyaan yang saya lihat di chat ini, setahu saya semuanya sudah dijawab. Dan satu hal yang saya kira bagi saya sangat terasa bahwa apa yang disampaikan itu semuanya adalah yang praktis-praktis ya. Saya bisa merasa saya bisa melakukan itu dan bukan hanya teori belaka ya. Terima kasih banyak Bu untuk waktu yang saya tahu Ibu tuh lagi sibuk sekali dengan bakti sosial ya, paket merdeka, membagikan makanan dan membantu rakyat miskin supaya mereka bisa punya apa istilahnya tuh, makanan yang nutrisi cukup, sehat. Bukan cuma makanan enak gitu ya. Oke. Enak dan bisa melawan si COVID. Saya sih belum terlalu yakin ya, soalnya selama ini saya kan belum coba, saya cuma lihat gambarnya doang, ya. Itu. Iya, nanti aku kirim virtual ya. Ya virtual janganlah, virtual saya juga bisa dapat di mana-mana, Bu. Itu barangkali bisa dikenakan undang-undang ITE itu, perlakuan yang tidak menyenangkan.
Ya, sangat terima kasih Bu ya untuk apa yang sudah disampaikan ya, dan juga terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah duduk dengan sabar untuk ambil bagian di dalam sesi pada hari ini. Nah, sebagaimana tadi saya katakan bahwa sesi ini ya, sebelumnya mari kita memberikan tepuk tangan kepada Ibu Prapti ya, pakai reactions di bawah, kita bisa memberikan tepuk tangan secara virtual. Ya, terima kasih banyak Bu ya untuk Sama-sama. kiat-kiat yang diberikan ya. Kita perlu kreatif di dalam masa pandemi ini. Walaupun ini bukan semuanya ideal, tetapi ada banyak hal ternyata yang kita bisa lakukan baik sebagai guru maupun sebagai orang tua. Nah, Pak Hengki, sesi foto ya. dong. Iya, Bisa? sesi foto. Oke. Perlu di capture ya ininya. Yeah. Oke, yang belum punya videonya belum dinyalakan, tolong dong dinyalakan ya. Itu ada temanku Louis Pariama dengan suaminya. Hai. Halo Pak Luis. Ayo, yang videonya belum dinyalakan, silahkan dinyalakan dan saya akan berusaha sebaik mungkin. Ya. Ada yang perlu pinjam sisir? Ya. Udah beres. Yang virtual background-nya mau dimatikan, ya monggo ya. Supaya tidak terjadi hanya ada penampakan. Itu dong Pak Hengki. Tunggu, belum Denny masih. Saya lihat ada yang masih belum ininya, dan saya lagi mengecek screen yang satunya lagi, ya. Ya. Karena Bapak Ibu, terima kasih untuk pertanyaan atau komentarnya, memperkaya saya juga. Oke, sekarang siap-siap ya. Oke, udah siap ya. Tahan nafas, perut ditarik. Oke. Ini satu di sini. Ya. Oke, satu lagi, sebentar. Oke, kembali tahan nafas, tarik perutnya, ditahan. Oke, lagi difoto. Sebentar, coba saya cek dulu. Oke, good. Nah, ini orang tua yang masih belajar pakai gawai juga. Oke, sekarang screen yang satunya lagi. Sekali lagi ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya untuk kerjasamanya, ya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang jadi narasumber juga. Ya, nah, sebagaimana saya katakan tadi bahwa sesi ini adalah merupakan sesi pertama dari 4 seri yang kita siapkan, ya. Seri berikutnya itu adalah berbicara mengenai belajar dari rumah untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Ya, kita ada pembicara Miss Yuli yang hari ini sebenarnya juga ada hadir tengah-tengah kita, ya. Dia adalah merupakan konsultan anak berkebutuhan khusus yang punya pengalaman bukan hanya di Indonesia, tapi juga berpengalaman sebagai senior terapist di Kanada, ya, di mana dia mendapatkan gelar S1 dan gelar S2-nya. Oke, untuk pendaftaran itu linknya itu bisa dilihat di chat box, itu linknya ada di sana, ya. Jadi silakan untuk mendaftar.
Ya, saya pastikan bahwa semua ada di situ, ya. Ya, ada linknya di sana. Silakan mendaftar di situ. Itu untuk link pendaftaran dan juga untuk informasi mengenai moderator dan pembicaranya, ya, informasi untuk moderator dan juga pemateri itu teman-teman bisa lihat di sana. Pematerinya ini dalam lingkungan tertentu ini bukan seorang asing, ya. Ibu Valencia Mikeranda ini adalah pendiri dari Rumah Harapan Indonesia, dan bagi teman-teman yang pernah membutuhkan darah atau kerjasama dengan PMI itu sangat mungkin pernah mendapatkan layanan dari beliau, ya, karena dia adalah seorang yang juga mendirikan Blood for Life, ya. Nah, saya harap teman-teman bisa menggunakan kesempatan ini untuk mendaftar. Sekali lagi, pendaftaran, link pendaftaran itu ada di chat box-nya. Silakan untuk mengisinya secepatnya dan supaya kita bisa tahu berapa banyak yang ikut, karena kuota untuk Zoom itu terbatas. Kita hanya punya kuota untuk 100 orang. Jadi dengan sangat terpaksa yang mendaftarnya terlambat itu masuk waiting room, ya, atau belakangan baru kita bisa kirimkan linknya. Baik, saya kira itu saja pada pagi hari ini. Sekali lagi izinkan saya atas nama Ibu Suprapti dan juga Ibu Inatia yang sementara kurang enak badan tapi masih monitor terus di WA, ya, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian untuk kehadirannya, dan semoga kita bisa bertemu kembali di event yang akan datang. Terima kasih dan Tuhan memberkati kalian semua. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Untuk orang tua yang saya foto-fotonya udah tampilkan, terima kasih diizinkan.